warga Grogol Petamburan, Kembangan, Kebonjeruk, Taman Sari, dan Palmerah, Imam Mahdiah caleg petahana DPRD DKI Dapil 10 Jakarta Barat nyalek lagi. Pada tahun 2019, Imam Mahdiah yang ketika itu menjadi staf Pak Ahok diamanahkan oleh 30.591 warga Dapil 10 Jakarta Barat untuk menjadi wakil rakyat di Kebon Sirih. Di awal menjadi anggota DPRD DKI, Agustus 2019, Ima gencar membagikan nomor HP-nya kepada masyarakat dalam menunaikan janji kampanyenya untuk bisa dihubungi kapanpun oleh warga yang membutuhkan dan ingin menyampaikan aspirasinya. Imam Mahdiah bisa membalas pengaduan warga setidaknya paling sedikit 20 dan paling banyak 150 pesan WhatsApp perharinya. Di akhir tahun 2019, Imam mulai dikenal publik Jakarta saat membongkar rencana anggaran fantastis Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2020. Beberapa anggaran fantastis yang mendapat sorotan Imam Mahdiah antara lain adalah anggaran pengadaan ballpoint yang mencapai 633 miliar, pengadaan pasir 52 miliar, thinner mencapai 40 miliar, hingga pengadaan helm proyek 34 miliar rupiah. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, Imam Mahdiah bersama para relawan yang terdiri dari mahasiswa dan tenaga kesehatan turut mengambil bagian dalam melakukan vaksinasi kepada 16.374 jiwa di Dapil 10 Jakarta Barat. Sentra vaksinasi Imam Mahdiah yang bekerja sama dengan BTP Foundation diperuntukkan bagi pelajar, warga sekitar, hingga masyarakat umum. Kegiatan ini juga dilakukan secara door-to-door agar vaksinasi dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Bekerja sama dengan BTP Foundation, Imam Mahdiah juga membagikan ratusan APD dan masker bagi para nakes di sejumlah rumah sakit, serta melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah yang paling banyak terpapar oleh virus corona. Ima juga mendistribusikan bantuan sembako dan makanan siap saji untuk masyarakat yang pada saat itu dalam keadaan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kemudian, Ima juga membantu masyarakat yang membutuhkan obat-obatan dan perawatan di rumah sakit yang pada saat itu penuh di mana-mana. Berbagai kegiatan tersebut gencar dilakukan Imam Mahdiah beserta para relawan pada masa pandemi COVID-19. Di tahun yang sama, Imam Mahdiah berhasil memperjuangkan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang atau developer untuk diserahkan sebagai aset Pemprov DKI dengan menggandeng KPK. Salah satu contoh yaitu perumahan Greenfield, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk. Saat ini, keberhasilan perumahan Greenfield menjadi contoh perumahan-perumahan lain yang mengalami masalah serupa di Jakarta Barat. Di tahun 2021, Imam Mahdiah menyoroti adanya pemborosan anggaran dalam penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E. Ima juga merupakan inisiator dalam hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta guna bertanya kepada gubernur tentang urgensi penyelenggaraan event Formula E di masa pandemi yang menghabiskan biaya lebih dari 1 triliun rupiah. Ini digulirkan agar gubernur DKI transparan dalam penggunaan anggaran Formula E sekaligus meminta gubernur DKI saat itu untuk mengembalikan biaya komitmen senilai ratusan miliar rupiah kepada rakyat Jakarta yang tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Ima juga menolak penggunaan APBD DKI untuk penyelenggaraan event balap mobil listrik Formula E di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2022, Imam Mahdiah menemukan berbagai pengaduan kasus intoleransi yang terjadi di sekolah negeri dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA. Kasus intoleransi yang terjadi mulai dari pemaksaan penggunaan jilbab dan seragam muslim, pemaksaan mengikuti pelajaran agama Kristen bagi siswa yang beragama Buddha dan Konghucu, hingga larangan memilih ketua OSIS beragama Kristen. Kalau menurut saya ini pikiran yang sempit, Pak. Bapak udah 31 tahun jadi PNS, sudah 31 tahun hidupnya dibantu oleh uang negara. Yang bayar pajak bukan cuma yang muslim, Pak. Saya cuma pengen saya Bu Herlina ingin tindakan tegas. Karena kalau nggak tindakan tegas nggak akan jerak, muncul lagi akan ke depannya seperti ini. Ima gencar melakukan sidak ke beberapa sekolah yang dilaporkan warga telah melakukan tindak diskriminatif terhadap siswa didiknya. Ia memanggil pejabat dinas terkait guna meminta sanksi atas oknum guru dan pejabat sekolah yang terlibat kasus intoleransi sebagai efek jerah. Selain itu, dirinya bersama fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta menginisiasi hotline pengaduan warga Jakarta, khususnya pengaduan masalah intoleransi, agar dapat segera ditindaklanjuti.
Atas dasar keberaniannya, Imam Mahdiah mendapatkan apresiasi dari Suara Ibu dan dinobatkan sebagai salah satu perempuan-perempuan hebat masa kini yang merupakan refleksi perjuangan kaum perempuan yang diselenggarakan di Museum Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2022. Di tahun 2023, Imam Mahdiah mengadvokasi warga Duri Kepa, juga gereja yang dihadapkan oleh mafia tanah. Ima berhasil memperjuangkan hak rakyat, yakni sertifikat tanah, sehingga warga dan gereja tersebut sudah lebih tenang dan tidak diganggu lagi oleh mafia tanah. Imam Mahdiah sering bertemu dan mengunjungi warga tidak hanya pada momen mendekati pemilu saja. Selain menyebar nomor HP pengaduan warga, Ima juga konsisten dalam melakukan kegiatan reses atau serap aspirasi, sosper atau sosialisasi perda, belusukan, temu warga di luar kegiatan dewan, dan sebagainya. Hal tersebut konsisten dilakukan sejak awal dirinya dilantik menjadi anggota DPRD DKI. Imam Mahdiah merupakan satu-satunya anggota DPRD DKI yang berani menampilkan gaji dan tunjangannya di website secara terbuka untuk dapat diakses publik. Selain itu, masih banyak lagi advokasi dan perjuangan yang dilakukan oleh Imam Mahdiah secara rutin. Dari tahun 2019 hingga saat ini, Imam Mahdiah telah menjangkau 19.321 aspirasi warga dengan memperjuangkan aspirasi sebagai berikut. Masih banyak yang akan terus diperjuangkan oleh Imam Mahdiah untuk warga DKI, khususnya Dapil 10 Jakarta Barat. Mohon dukungannya tanggal 14 Februari 2024, datang ke TPS, ambil surat suara DPRD Provinsi warna biru, cari logo banteng, dan langsung coblos di nama Imam Mahdiah untuk kembali menjadi wakil rakyat DKI Jakarta. Terima kasih.